Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Segmen lain dalam ibadah raya tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir secara onsite di ibadah raya 1 pukul 6 pagi dan ibadah raya 2 pukul 4 sore di Main Hall GPDI Elohim Sidoarjo. Senang pagi hari ini, amin. Haleluya. Saudara, kita akan buka di Injil Lukas pasal yang kedua yang saya mau berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah apa yang kita harus lakukan. Apa yang saudara dan saya lakukan. Ya, apa yang kita harus lakukan. Sebut sama-sama, harus lakukan. 2, 3. Lukas pasal 2, saudara melihat itu tentang Yesus waktu berumur 12 tahun, Bapak Ibu, bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk berbuat ibadah. Karena orang Yahudi dalam 1 tahun harus 3 kali beribadah, saudara, pada hari-hari raya Israel. Dan Yesus bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem. Dan saudara, kita tahu bagaimana Yesus tidak mau pergi kemana-mana. Dia mengambil waktu, dia masih anak-anak masih ya, sudah remaja 12 tahun, tapi dia ada di bait Allah. Ngapain saudara? Dia bertukar pikiran dengan para sarjana Alkitab. Dia ada di tengah-tengah para cendekiawan Alkitab. Dia di tengah-tengah para guru yang pintar-pintar itu saudara. Dan dia bukan cuma mendengarkan firman Allah atau uraian daripada para guru dan sarjana Alkitab itu. Dia malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang saya kira cukup mendalam, cukup cerdas, mungkin juga agak rumit yang membuat para pemimpin atau para guru Alkitab, para scholar pada zaman itu bingung. Mereka takjub melihat bagaimana Yesus waktu kecil sudah luar biasa. Ya, para ahli agama, rabi-rabi itu semua takjub mendengar si anak kecil atau remaja yang umur 12 tahun. Mereka heran ya dengan pengertian dan jawaban-jawaban yang dipunyai oleh Yesus. Nah saudara, orang tuanya kehilangan Yesus. Orang tuanya saya sudah pulang, Yusuf dan Maria sudah pulang, saudara, 3 hari kurang lebih perjalanan pulang ke kampung halamannya. Di tengah jalan baru mereka, atau waktu mereka sampai ke rumah, ke Nazaret, baru mereka tahu, waduh, di mana anak kami? Ya, dan mereka harus kembali lagi perjalanan saudara, 3 hari lagi cari. Mungkin mau cari, mereka pikir Yesus ada di pasar, Yesus ada di mall, Yesus lagi senang-senang main apa, main game kali atau apa. Tetapi tidak, saudara. Yesus didapati sedang berdialog di dalam rumah Allah. Cuma yang saya senang sih, saya heran juga saudara. Mungkin saudara juga mungkin pernah mengalami ini terjadi dalam kehidupan anak remaja saudara. Saudara cari dia di mana, saudara kehilangan dia di mana, dan saudara menemukan dia mungkin lagi di mall, lagi main apa, lagi main layangan, lagi main apalah saudara. Tetapi saudara, ibu Yesus, orang tua Yesus menemukan Yesus di Ka'bah. Dan saudara perhatikan, walaupun tidak ada dikatakan ibu Yesus atau orang tua Yesus marah, tetapi rodok kesel. Nah, kemana saja engkau bikin kami susah. Pulang pergi kami cari-cari kamu, di mana kamu? Ya. Barangkali saudara seperti itu, barangkali ya sama anak saudara. Aduh, kamu deh kok bikin susah sekali ya. Rupanya orang tuanya Yesus juga mengalami hal yang sama dengan Yesus. Cuma bedanya saudara, Yesus bilang begini, ya. Yesus bilang begini saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat yang tadi Lukas pasal 12, Lukas pasal 2 itu dikatakan Yesus bilang ya, setelah 3 hari dicari baru ketemu, ya. Yesus katakan, "Mengapa kamu mencari saya? Tidakkah kamu tahu bahwa," nah ini garis bawahi, "tidakkah kamu tahu bahwa aku harus." Bilang sama-sama, aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku. Di umur yang ke-12 ini saudara, Yesus sudah bikin orang tuanya menjadi pusing. Dan saudara, dia ada dalam rumah Allah. Dalam Lukas pasal 2 ayat 49 kita baca saja. Lukas 2:49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Ya. Jadi saudara, aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku. Ini aku harus. Saudara, ini merupakan bahasan saya pada pagi hari ini. Aku harus.
Aku harus ada dalam pekerjaan Bapakku. Aku harus menomorsatukan pekerjaan Bapakku, harus memprioritaskan pekerjaan Bapakku. Ya. Dan saudara, kalau kita mungkin, ya kita, enggak lah. Itu pekerjaan Bapa, itu pekerjaannya Yesus. Tapi saya lebih mengutamakan pekerjaanku sendiri. Saya lebih mengutamakan urusanku sendiri. Ya. Kalau Yesus, kalau hamba Tuhan yang 100% oke lah, mereka mengerjakan pekerjaan Allah. Tapi saya punya rancangan hidupku sendiri. Seringkali kita berpikir demikian, saudara. Ya. Tetapi mari kita lihat, saudara. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 10 bagian A saja. Ya, Paulus katakan begini, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini ayat yang luar biasa. Saudara, Paulus berkata, ya, aku ada sebagaimana aku ada, itu semua oleh karena kasih karunia Allah. Saudara juga harus dapat berkata demikian, saya ada sekarang ini, ya, saya masih bisa hidup, saya masih bisa bernafas, aku ada seperti yang aku ada sekarang, semua karena kasih karunia Allah. Saudara, hidup ini, saudara, bisa saja menempatkan kita dalam banyak situasi yang membuat saudara merasa, aduh aku tidak mampu. Hidup ini bisa saja menempatkan saudara dalam situasi kehidupan yang saudara harus mengakui bahwa saya tidak mampu untuk mengatasinya. Saya tidak cukup baik untuk dapat mengatasinya. Tetapi saudara, karena kasih karunia Allah, aku ada. Aku ada sebagaimana aku ada, saudara. Jadi maksud saya begini, saudara. Yang pertama, saudara, Tuhan memberikan kepada saya dan saudara mengetahui siapa kita sebenarnya. Siapa saudara sebenarnya. Saudara, kalau saudara mengambil waktu untuk mengiring Tuhan cukup lama, kalau saudara dengan setia mengikuti peribadatan di gereja ini, kalau saudara dengan setia membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan mau kasih tahu identity saudara. Tuhan mau kasih tahu siapa saudara, siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara mau menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, kalau saudara mengambil komitmen untuk datang berbuat ibadah dan mencari Tuhan, untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan, maka saya yakin Tuhan akan menunjukkan satu gambaran kepada saudara siapa saudara sebenarnya di dalam Kristus. Saudara, saya mau bilang begini, saudara. Di dalam Kristus saudara bukan orang yang gagal. Di dalam Kristus saudara bukan orang yang tidak berguna. Di dalam Kristus saudara bukan pecundang. Saudara, dalam Kristus saudara bukan terikat dengan narkoba. Di dalam Kristus saudara bukan seorang yang dikuasai oleh saudara bukan pecandu narkoba. Saudara, di dalam Kristus kita lebih dari pemenang. Di dalam Kristus kita bukan orang-orang yang gagal. Kita bukan orang yang berguna. Di dalam Kristus Tuhan punya rancangan, Tuhan punya identitinya untuk saya dan saudara pada pagi hari ini. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang juga sama pentingnya, yang ini saya angkat saudara, yaitu ya, Tuhan, saudara, yang kedua bisa memberikan kepada saya dan saudara, yaitu apa setelah saudara mengetahui identitas saudara dalam Kristus, what next? Yang kedua, Tuhan mau kasih tahu kepada saudara apa yang harus aku lakukan. Yesus tahu siapa dirinya. Dan yang kedua, dia tahu apa yang dia harus lakukan dalam misi yang Bapa sudah berikan kepada dia. Dia ada dalam dunia ini 3,5 tahun pelayanannya. Dia curahkan hidupnya. Dia pakai waktu-waktu yang ada sepenuhnya. Karena dia tahu, aku harus. Dan saudara, kalau saudara mengiring Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan mau menyatakan saudara identitas saudara dalam Tuhan. Dan setelah itu, sebagai anak Tuhan, Tuhan memberikan identitas yang baru dalam hidupku, dan apa yang Tuhan perintahkan yang aku harus lakukan selama aku hidup dalam dunia ini. Saudara kan berkata, aku tidak mau hidup mubazir dalam dunia ini. Aku tidak mau hanya fokus hanya kepada pekerjaan-pekerjaan samawi dunia ini. Tapi apa yang harus
Ini penting, saudara. Kita tidak mau buang-buang waktu. Sebab kita punya misi daripada Tuhan. Kalau saudara mengenal identitas saudara di dalam Kristus, yang kedua saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk mengetahui apa yang apa yang aku harus lakukan, apa yang harus aku kerjakan. Jadi saudara, apa yang harus aku lakukan itu akan menentukan tujuan saudara hadir di muka bumi ini. Apa tujuan saudara hadir di muka bumi ini? Cuma menemuin saja. Ya, ada berapa miliar orang dalam dunia ini, ya masing-masing mungkin mempunyai tujuan hidupnya sendiri. Tapi saudara, kita semua yang mempunyai identitas yang dari Tuhan, Tuhan mau saudara tadi ayatnya, kita diciptakan dalam Kristus untuk apa? Ada maksudnya, ada misinya. Kita harus melakukan sesuatu perbuatan yang baik yang Tuhan taruhkan, yang harus aku kerjakan, dan itu menentukan tujuan hidupmu. Kalau enggak, kita tidak punya tujuan hidup. Aku adalah ini karena oleh sebab itu aku akan melakukan ini. Kan begitu, saudara? Aku adalah ini oleh sebab itu ya aku harus melakukan itu. Aku tahu siapa diriku. Aku sudah mendapat identitasku dari Kristus. Aku tahu bahwa aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus yang menguatkan aku. Waktu aku lemah, kasih karunia-Nya cukup bagiku. Tapi aku tahu apa yang aku ditugaskan, apa misiku. Aku harus. Yesus tahu itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, aku ada seperti mana apa yang aku ada sekarang ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Oke. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Yang kedua, aku harus. Ini yang saya mau tekankan kepada seluruh Elohimers. Kita tidak mau jadi orang yang santai, yang masa bodoh, yang berpuas diri. Oh, pokoknya aku masih bisa nafas. Saya ke gereja, saya terima berkat Tuhan. Tapi apakah cuma itu saja? Apakah saudara menangkap bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah lahir baru, saudara mempunyai identitas yang baru dalam Kristus, tetapi ngapain? Apa yang aku harus kerjakan, saudara? Jadi yang pertama, seperti apa aku hari ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Tapi yang kedua, aku harus melakukan apa yang Tuhan sudah taruh, sebuah keharusan. Gak bisa ditawar, saudara. Yohanes pasal 10 ayat 14, perhatikan. Yohanes 10 ayat 14 bagian A saja. Akulah, ini Yesus bilang begini, akulah gembala yang baik. Jadi Yesus tahu identitas dirinya. Ya, akulah. Dia nggak bingung, dia nggak tahu. Dia tahu, saudara, apa fungsinya dia diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Dia kenal identitas dirinya. Tapi setelah itu apa? Ayat 16, coba kita lihat ayat 16. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu gimana, saudara? Harus kutuntun. Jadi Yesus tahu aku apa? Akulah gembala. Dia tahu identitas dirinya. Tetapi setelah itu dia katakan, aku harus bekerja. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku harus menuntun domba-domba Israel yang tercerai-berai. Aku harus bawa mereka kepada jalan, karena aku punya misi dalam dunia ini. Aku adalah, kemudian Yesus berkata, aku harus. Aku punya identitas. Setelah itu aku punya keharusan, saudara. Dan saya harap saudara, semua saudara di sini, kalau saudara mau setia dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, kalau saudara mau setia datang ke gereja ini secara rutin, kalau saudara mau belajar firman Tuhan lebih dalam, membacanya, saudara, saya tahu pasti bahwa Tuhan pasti akan dengan jelas menunjukkan identitasmu yang pertama, dan yang kedua, apa yang Anda dan saya harus lakukan. Siapa saudara dan apa yang akan saudara kerjakan? Siapa saudara
saudara harus mengetahui siapa saudara dan apa yang saudara harus lakukan dalam dunia ini sebelum saudara mati. Sebelum saudara meninggalkan dunia ini, saudara sebagai anak-anak Tuhan ketahuilah apa identitasmu dan sesudah itu apa tugas apa yang aku harus kerjakan. Keharusan saudara yang Tuhan taruh dalam hidup saya setelah kita percaya kepada Tuhan membuat saudara tidak mungkin santai-santai dan berpuas diri di dalam dunia ini. Saudara, keharusan yang Tuhan taruhkan dalam hidup saudara itu akan mendorong saudara untuk take action. Keharusan yang Tuhan tanamkan itu merupakan dorongan yang membuat saudara tidak bisa diam, saudara. Oh, aku harus bekerja. Oh, aku harus bertindak. Dan itulah yang sudah membuat banyak saudara mengambil bahagian dalam pelayanan. Yang mengambil menjadi guru sekolah minggu. Menjadi apapun yang Tuhan katakan, aku harus melakukan itu, saudara. Ya, panggilan saya dan panggilan saudara mungkin berbeda-beda, tapi semua kita sama. Kita sudah tahu siapa kita dalam Kristus, tetapi apa yang Tuhan mau, Tuhan titipkan, ini proyekku, aku harus. Saudara bekerja bukan cuma sekedar untuk kumpul kekayaan. Saudara bekerja dan sibuk dalam dunia bukan hanya untuk kenyamanan diri saudara. Perhatikan, identitas saudara sebagai anak Tuhan, mungkin sebagai seorang pengusaha, mungkin sebagai seorang ayah, ibu, sebagai apapun, sebagai pegawai apapun yang Tuhan berikan pekerjaan itu kepada saudara. Ya, itu mungkin identitas saudara, atau saudara anak Tuhan juga di situ. Tetapi apa yang aku harus lakukan? Kita nggak bisa jadi pengangguran, saudara. Apa yang harus saya kerjakan? Sikap santai dan berpuas diri biarlah dijauhkan. Saudara, saya percaya Tuhan mau menunjukkan lebih jelas lagi ya apa yang harus saya dan saudara lakukan, itu mendorong saudara untuk bertindak, berbuat sesuatu. Aku harus ada sesuatu yang lebih besar daripada cuma sekedar saudara bekerja. Ya, saudara bekerja itu pun dari Tuhan, tapi ada sesuatu yang lebih besar dari diri saudara sendiri. Ketika Tuhan menaruhkan sebuah keharusan dalam jiwa saudara, dan itu mulai menguasai seluruh hidupmu, mulai menguasai seluruh jiwamu. Aku bukan hidup di dunia ini bukan hanya untuk, saya sudah katakan tadi, sudah menemuin saja space dalam dunia ini, bukan. Aku hidup dalam dunia ini bukan cuma untuk makan, sekedar makan. Aku hidup dalam dunia ini bukan untuk sekedar minum, ya, kemudian masuk sekolah, ya, kemudian kita punya kerjaan, habis bekerja kita capek, kemudian kita liburan, itu oke-oke saja, saudara. Tapi apakah cuma itu toh? Saudara harus punya keyakinan bahwa aku di dalam dunia ini, aku orang yang punya tujuan. Aku punya tujuan hidup dalam dunia ini. Aku harus melakukan sesuatu. Saudara harus, itu berarti saudara dikuasai oleh sesuatu. Aku harus itu berarti saudara menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup saudara. Dan saudara mengambil bagian dalam tujuan yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Yang saudara tidak dapat tidak harus kerjakan. Aku harus memenuhi tujuan yang Tuhan berikan. Mengapa saya hidup di dunia ini? Mengapa Tuhan berikan pekerjaan ini kepada saya? Mengapa saya beribadah di GPD Elohim? Mengapa saya menjadi suami si istriku? Mengapa saya dipercayakan sebuah rumah tangga ini? Saudara berpikir lebih jauh. Apa maksud tujuan Tuhan? Apa yang harus, apa misi Tuhan untuk hidup saudara? Aku harus memenuhi tujuan yang Tuhan punya untuk hidupku. Saudara, saya yakin ada hal-hal yang kalau saudara mengerti, saudara gak bisa tawar-tawar dalam hidupmu, saudara. Sebab ini sebuah keharusan. Hidupku punya tujuan yang lebih besar dari diriku sendiri. Aku harus mengerjakan itu. Hidup dalam dunia ini, saudara, saya yakin dunia akan menawarkan banyak-banyak kesempatan. Ya, hidup dalam dunia ini saudara akan mempunyai banyak kesempatan. Tapi begini saudara, saya peringatkan, kalau saudara tidak hati-hati,
Kalau saudara tidak mengenal siapa saudara dalam Tuhan dan saudara tidak hati-hati, saudara bisa buang-buang waktu di dalam dunia ini. Ya, saudara akan membuang-buang waktu hidupmu cuma mengerjakan kesempatan-kesempatan yang dunia berikan kepada. Ini tidak salah, saudara akan bekerja. Ya, dunia membuka jalan, membuka pintu bagi saudara untuk berkiprah. Tapi hati-hati saudara, biarlah saudara tahu, saudara, kita tidak akan terus hidup dalam dunia ini. Kita harus berbuat sesuatu dan Tuhan menanamkan dalam hidup saya dan saudara sesuatu yang harus aku lakukan. Sebelum aku mati itu harus selesai. Supaya kalau aku menghadap Kristus, aku tidak malu. Aku berkata, tengok Tuhan, 1 engkau berikan kepadaku, sudah menjadi 2. Tuhan 2 engkau berikan kepadaku, tengok sudah menjadi 4, 5. Beda-beda orang saudara, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, nggak bisa disamakan. 5, tengok, sudah menjadi. Kenapa? Aku harus melakukannya. Saudara, ini firman Tuhan bukannya saya tujukan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya memang, ya anak saya sudah baru lulus sekolah kitab, tapi masih belum pulang. Langsung punya tugas di sekolah kitab, ditahan karena dia punya keahlian bikin ini. Jadi ditahan saudara, dia aduh ya tapi puji Tuhan ya. Dia bekerja, dia Pak, aku ditahan ya Pak. Ya udah, kamu ini hamba Tuhan ya. Jangan menggerutu, terima saja. Ini tujuan hidupmu sekarang ini. Haleluya saudara. Kita semua punya tujuan. Aku harus. Kalau begitu saudara, ada hal-hal yang menjadi kurang penting. Karena saudara menemukan keharusan dalam hidup saudara yang Tuhan berikan. Ada hal-hal yang menjadi paling penting ketika saudara menemukan keharusan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Keharusan yang ada yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara itu menentukan kemana saya berikan waktu. Keharusan yang merupakan pewahyuan khusus untuk saudara. Kita beda, saudara. Ya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan menyatakan identitas saudara, apa saudara dalam Kristus. Kemudian what next? Dan saudara tahu daripada Tuhan, saudara punya keharusan. Dan keharusan itu membuat saudara berhati-hati menggunakan waktumu. Kita tidak akan membuang-buang waktu kita, saudara. Ya, kita tidak akan membuang-buang percuma uang kita. Kita sekarang mempunyai tujuan di dalam apa maksud Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Apa maksud Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Apa maksud Tuhan memberikan. Jadi hal-hal yang tidak penting kita singkirkan. Dan apa hal yang paling penting itu kita lakukan. Karena ada sebuah keharusan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Saudara akan memberikan uang saudara. Saudara akan memberikan waktu, saudara akan ada keharusan. Saya tidak pernah memaksa, sebab dalam kekristenan, dalam gereja tidak ada nada paksa. Tapi keharusan itu adalah sesuatu yang Tuhan tanamkan sedih saya berdoa itu saudara. Saudara tahu apa yang aku harus lakukan ini. Selama tahun-tahun kehidupan yang masih Tuhan berikan. Ya, saya mengangkat tema untuk tahun 2025, jangan lupa saudara. Pak Bes juga, puji Tuhan, selalu mengingatkan apa? Tema kita, outreach. Ini udah mau separuh jalan. Apa yang saya dan saudara akan lakukan? Apa yang gereja ini mau kerjakan? Sebelum aku datang, sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Yeremia 20 ayat 9. Yeremia pasal 20 ayat 9, perhatikan bagaimana perasaan Yeremia ya. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia, aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Perhatikan saudara, satu saat Yeremia, karena dia berhadapan dengan pelayanan yang tidak mudah. Bangsa Yehuda itu keras tengkuk ya, seperti menolak pelayanan Yeremia. Dan ada satu saat di mana Tuhan, aku mau berhenti saja. Aku mau berhenti saja, ini pelayanan tidak mudah. Ini orang Yehuda keras tengkuk, keras kepala ya. Aku mau berhenti, tidak mau menyampaikan lagi firman Tuhan. Saya mungkin tidak ada kata kapok, tapi aku mau berhenti aja. Bisa saudara?
Ini ada sesuatu yang membara yang gak bisa dihilangkan dalam hati Yeremia. Dikatakan ada api waktu kata-kata, aku mau berhenti aja, aku tidak mau terus, aku tidak mau iring Tuhan, aku tidak terlalu susah, terlalu berat. Tiba-tiba ada api yang menyala dan membakar tulang-tulangnya. Aku gak bisa tahan, aku harus berkata-kata, aku harus menyampaikan dan aku harus melakukan tugasku. Apakah saudara seperti itu pada pagi hari ini? Atau saudara santai? Saudara, tugas saya sebagai hamba Tuhan, kalau Tuhan taruhkan sesuatu dalam hidupku, aku gak boleh tahan. Kalau Tuhan berkata sampaikan ini kepada jemaat Tuhan, walaupun itu mungkin perkara kontroversi barangkali, dunia punya pandangan yang lain, sebodoh amat. Tapi saya belajar firman Tuhan, saya baca Alkitab dan saya tahu ini kehendak Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saudara, saya harus menjadi hamba Tuhan yang setia sebab aku harus menyampaikan ini kepada saudara. Aku harus menyampaikan kebenaran ini. Kalau aku tahan-tahan, itu seperti ada membakar sesuatu yang mau meledak keluar, nggak bisa ditahan, saudara. Tuhan memanggil saya mungkin untuk mengajar. Tuhan memanggil saya untuk memberitakan firman, untuk mendewasakan sidang jemaat Tuhan. Dan saya tidak boleh tahan-tahan dan tidak boleh lari dari hal ini. Kalau tidak ada sesuatu yang membakar, saya harus, walaupun mungkin ini perkara yang, aduh, Om Franco khotbahnya keras. Aduh, Om Franco khotbahnya, saudara, inilah saya. Dan saudara mempunyai keharusan saudara masing-masing. Lukas 19 ayat 5, perhatikan ini. Lukas 19 ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini apa saudara? Aku harus menumpang di rumahmu. Ada orang-orang yang Yesus tidak merasa harus pergi ke rumahnya. Tapi ada orang seperti Sakeus ini yang membuat Tuhan berkata, aku gak bisa harus tinggal menumpang, nginep di rumahmu. Kenapa? Kenapa Yesus berkata, aku gak bisa harus menumpang di rumahmu. Aku harus mengambil waktu dekat dengan engkau, Sakeus. Intinya begini Bapak Ibu. Keharusan yang Tuhan taruh dalam hidupmu membawa saudara untuk memilih tempat-tempat tertentu yang saudara akan kunjungi. Keharusan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara akan membuat saudara memilih orang-orang tertentu dengan mana saudara mendekatkan diri kepada mereka. Soalnya saudara nggak bisa tahan. Ada orang-orang yang kalau aku ambil waktu dengan mereka ini, aku seperti tidak ada gunanya. Ya. Tetapi ada orang-orang tertentu dalam hidup saudara yang Tuhan memberikan sesuatu beban dan saudara digerakkan, gak bisa, aku harus. Apakah Tuhan menaruhkan sesuatu di hati saudara sehingga saudara harus? Ini orang sudah sekian lama ikut aku bekerja. Dia belum kenal Tuhan. Dan Tuhan taruhkan sesuatu yang aku harus. Jadi ada orang-orang tertentu. Ada tempat-tempat tertentu yang mungkin orang lain gak bakal kunjungi itu. Tapi saudara, karena ada aku harus. Yesus seperti itu. Siapa Sakeus? Itu pemungut cukai yang dibuang saudara. Ya, dianggap dimarginalkan, dianggap orang yang jahat karena berkhianat. Orang Yahudi gak senang dengan pemungut cukai. Tapi Yesus terasa ada sesuatu. Aku harus mau datang ke rumahmu. Aku mau makan bersama dengan engkau. Aku mau membangun hubungan. Kenapa? Aku harus. Orang ini mau dipakai Tuhan. Aku diutus untuk pergi ke sana. Saudara, apakah ada Sakeus yang Tuhan taruhkan dalam hidup saudara? Entah itu dalam keluargamu, entah itu anggota pekerja, tempat di mana saudara bekerja, teman saudara, siapapun Sakeus yang saudara mau gak mau, saudara akan mendekati dia. Sebab Tuhan taruhkan, engkau harus menangkan orang itu. Lagi saudara, bagaimana dengan Yesus? Yohanes 4 ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. Alkitab mengatakan
Yesus harus melintasi daerah Samaria. Saudara harus mengerti bahwa Yesus orang Yahudi. Dan orang Samaria itu tidak bersahabat dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga kena alasan sejarah, alasan kultur, alasan histori. Mereka nggak bersahabat. Tapi mengapa Alkitab katakan Yesus harus melalui daerah itu? Ya, orang Yahudi itu jalannya muter, saudara. Nggak mau langsung kalau dari Galilea ke Yudea atau dari Yudea ke... Mereka harus lewat daerah tengah, daerah Samaria. Orang Yahudi Ortodoks dia belok kanan, dia jalan minggir jauh, bisa potong 20 km lebih. Lebih panjang gak apa-apa. Aku gak mau ketemu dengan orang-orang Samaria itu, orang kafir, orang jahat, orang berdosa. Gak mau. Itu orang Yahudi pada umumnya. Mereka tidak bersahabat. Dan saya gak tahu, memang tidak dicatat, saudara. Tapi waktu dikatakan oleh Alkitab, Yesus mengetahui bahwa dia harus melalui Samaria. Murid-muridnya mungkin bilang, Tuhan Yesus, kita ini orang Yahudi. Jangan lewat, ini daerah rawan ini. Ini daerah yang bukan untuk kita. Mereka itu orang-orang jahat. Secara kultur kita nggak sama dengan mereka. Penyembahannya juga beda dengan mereka. Ya, jadi Tuhan memang tidak ditulis, tapi bisa saja terjadi perdebatan antara murid-murid Yesus. Ya, dan Yesus. Lagian pula Tuhan, ya jangan lewat sana lah. Kami lagi laparnya Tuhan, kita makan dulu yuk. Kami lapar. Coba baca sedikit saja, saudara. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tahu aku harus lewat daerah itu. Walaupun daerah terlarang untuk orang-orang Yahudi. Kenapa? Di radar roh Yesus dia menangkap. Ada seorang perempuan yang akan datang. Dia butuh aku. Ada seorang perempuan yang akan datang ke sumur Yakub. Dia sudah bilang saja kawin 5. Ya, kawin 5 kali, saudara. Dan sekarang yang ke-6 kumpul kebo lagi. Memang ini daerah-daerah gak bagus. Tapi aku harus. Murid-murid mungkin bilang, jangan Tuhan. Ngapain kita ke situ? Ya, lebih baik kita ke restoran. Kami lapar. Tuhan bilang, silakan kamu cari makanan. Aku enggak. Sampai Yesus dia tunggu di pinggir sumur Yakub itu. Dia tunggu sampai datanglah tengah hari bolong, gak ada siapa-siapa. Seorang perempuan yang berdosa. Dan Yesus katakan, kamu sudah punya 5 suami. Sekarang pun kamu kumpul kebo dengan yang ke-6. Kamu sedang haus sesuatu. Aku mau berikan air hidup kepada musuh. Ada sesuatu yang Yesus tangkap yang membuat dia harus melewati daerah itu. Jadi saudara, Yesus punya keharusan. Dia punya beban. Ya saudara. Dia punya beban bagi seorang perempuan. Ya. Bayangkan siapa Yesus. Dia Allah loh. Jangan lupa dia 100% Allah. Dia juga 100% manusia. Bagaimana Allah kok mau ngambil waktu susah-susah lewat jalan yang dilarang oleh orang-orang Yahudi. Hanya untuk berjumpa. Aku harus. Ini perempuan. Jiwa yang harus diselamatkan. Saudara, dapatkah di tahun ini, tahun 2025 sebelum dia berakhir, saudara merasakan sebuah keharusan. Aku harus membawa orang ini ketemu Tuhan Yesus. Aku harus membawa mungkin pembantuku barangkali ke rumah Tuhan. Aku harus membawa orang tuaku, anakku yang masih gak mau terima Tuhan. Aku harus, dan mungkin sudah mulai dengan berdoa terlebih dahulu, tapi harus ada actionnya, tindakannya di mana saudara mengambil keputusan. Ya, aku harus bawa. Tahun ini satu aja saudara, satu saja jiwa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Aku harus. Siapa tahu tahun depan dia mati, kita gak tahu saudara. Dan kesempatan itu seperti lewat begitu saja. Aku harus melihat mereka diselamatkan. Aku harus melihat anakku diselamatkan. Aku harus melihat suamiku diselamatkan. Aku harus melihat istriku diselamatkan. Aku harus melihat temanku, teman sekerjaku diselamatkan. Saudara, saya beri misi kepada saudara. Tahun ini, 1 jiwa saudara bawa yang Tuhan katakan harus. Harus. Dan cuma saudara yang tahu. Aku harus. Saudara, dalam Kisah Rasul 21, saya tidak uraikan, tapi di situ saudara tahu. Ini yang dialami oleh Paulus, Kisah 21.
Rasul Paulus, saudara, waktu datang ke, saya lupa itu di Kaisaria kalau nggak salah, tiba-tiba ada seorang, ini nabi beneran, namanya Nabi Agabus. Nabi Agabus datang, saudara, memang nabi ini seorang yang dramatisir, ya senang mendramatisir untuk memakai ilustrasi. Jadi begini, ketemu Paulus, dinontonin orang-orang, saudara, ini nabi dia ambil ikat pinggangnya Paulus diambil, puk. Lantas dengan ikat pinggang itu dia ikat tangannya Paulus. Dan dia bernubuat, orang ini akan diikat kalau dia pergi ke Yerusalem, akan diikat tangannya dan dia akan mengalami aniaya. Dia akan mengalami tantangan, dia akan mengalami kesusahan. Nah, teman-teman Paulus mendengar hal itu pada nangis semua dan bilang, Paulus, jangan kamu pergi ke sana, kamu akan ditangkap. Ini nabi-nabi beneran, bukan nabi sontoloyo. Jadi kalau ngomong betul-betul terjadi. Kamu akan diikat, kamu akan ditawan. Mereka nangis semua dan mau menahan Paulus. Jangan kamu pergi ke Yerusalem, Paulus, bahaya. Udah kasih lampu kuning. Nabi yang ngomong. Paulus bilang apa? Saudara, kalau saudara mundur di pasal 18 ayat 21. Di situ Paulus sudah ambil keputusan, enggak bisa enggak. Aku harus pergi merayakan hari raya Tuhan di Yerusalem. Itu tekad dia. Aku harus merayakan hari raya itu di Yerusalem. Tuhan yang menyuruh aku harus ke sana, nggak bisa enggak. Seorang nabi kasih ingat, dikatakan aku akan bayar harga. Aku nggak takut pergi ke Yerusalem. Aku harus, nyawaku pun nggak jadi soal, itu menjadi taruhan. Itu sesuatu yang kuat, saudara, dalam hidup Rasul Paulus. Lukas 4 ayat 43. Ini perkataan Yesus juga. Sama. Lukas pasal 4 ayat 43 bilang begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain apa? Aku harus memberitakan Injil. Dan dia katakan, saudara, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah, dalam bahasa Inggris, for that purpose. Untuk maksud tujuan itulah aku diutus, saudara. Jadi perhatikan. Pertama, aku harus. Kedua, maksud tujuanku akan terwujud. Jadi ada hubungan antara purpose. Saudara bisa baca Purpose Driven Life, itu buku yang sangat bagus. Tapi itu didahului, saudara, dengan aku harus. Kalau saudara mengerti ya identitas saudara dan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu, aku harus, saudara akan mengetahui purpose. Maksud tujuan Tuhan dalam hidup saudara tidak akan membuat saudara sia-sia hidup dalam dunia ini. Kisah Rasul 9 ayat 6. Ini Paulus belum bertobat nih, saudara. Namanya masih Saulus. Zaman jahiliyah dia. Kisah Rasul 9 ayat 6, saudara. Dia masih terhilang. Tapi dia punya misi, dia mau menangkapin orang-orang Kristen di Damaskus. Di tengah jalan dia disetop oleh Yesus. Ada sinar terang yang menyala lebih terang dari matahari. Yang membuat Paulus yang gagah itu mau nangkepin orang-orang Kristen. Jatuh, saudara. Jatuh kayak daun layu, saudara. Ya, hebat-hebatnya manusia dengan kesombongannya mau melawan gereja Tuhan. Dan dia jatuh. Dengan segala kepongahannya dia jatuh. Ya, dan dia jadi buta, saudara. Dia buta untuk sementara waktu. Tapi ada suara, kalau saudara baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 6 katakan. Suara Tuhan bilang begini kepada Saulus, bangun, pergi ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang apa? Apa yang harus kau lakukan. Dari seorang penjahat, dari seorang yang pelawan Kristus, Tuhan punya rencana untuk hidup Paulus. Tuhan campur tangan dalam kehidupannya, ada terang sinar ilahi, kemudian Tuhan menyorot pada dirinya. Saulus jatuh, rebah dan matanya buta. Dan ada suara bilang, suara Roh Kudus, suara Yesus berkata, pergi masuk ke kota Damaskus. Di situ akan ditunjukkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Paulus rasa harus. Dan saya yakin saudara, mata kita sudah dicelikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara menangkap seperti Paulus. Masuk ke kota itu. Akan ditunjukkan kepadamu apa yang harus.
Apa yang harus engkau, apa yang harus Elohimus lakukan. Kita tidak mau jadi orang pengangguran di dalam kerajaan Allah. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi apa keharusan-keharusan yang Tuhan mau taruh dalam hidup saya dan hidup saudara? Apakah saudara punya sebuah keharusan? Mungkin ada satu, minimal ada satu lah saudara. Satu keharusan. Nah mungkin keharusan itu saudara tunda-tunda. Tunda saja. Mungkin keharusan yang Tuhan tanamkan itu seperti saudara lupakan dengan sengaja, atau sesuatu yang tertunda, sesuatu yang terhalang, ataupun mungkin sesuatu yang ditolak, tapi ada satu itu masih ada, masih utuh, belum saudara genapi. Pada pagi hari ini dengarlah firman Tuhan saudara. Kita semua mempunyai sesuatu tugas. Saudara bekerja boleh, silakan. Saudara meniti karir silakan. Tapi itu saudara, kalau saudara mengenal identitasmu dalam Kristus, maka saudara akan melangkah untuk mengerti maksud tujuan saudara hadir di muka bumi ini. Bukannya untuk sekedar hadir, sekedar minum, memenuhkan dunia ini, kemudian saudara bekerja, puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan, saudara punya perusahaan yang besar, saudara punya keluarga yang diberkati Tuhan, tapi apa yang aku harus? Saya tidak tahu, biarlah Tuhan yang mewahyukan itu kepada saudara. Kalau saudara tahu, jangan ditunda lagi, jangan dihalangi lagi saudara. Aku take action. Tahun 2025, masih setengah tahun lagi, kita masih punya waktu. Saya nggak tahu kapan Tuhan akan datang, tapi aku akan memenuhi panggilan tersebut. Ya. Saudara, ada lagi saudara, kalau bisa banyak saya. Di Kisah Rasul pasal 27, kisah 27, ya itu saya ringkaskan saja. Bahkan Paulus ini saudara, dia naik kapal, ya, dia tawanan sebenarnya, harus pergi ke Roma. Dan di kapal itu dia diterpa dengan angin ribut, kalau tornado level 5 kali saudara, ya. Gede banget. Dan orang-orang di perahu itu, di kapal itu sudah menyerah. Kita mati sudah, sebab 14 hari nggak kelihatan terang. Mereka ada dalam kegelapan saudara. 14 hari mereka tidak makan, terkatung-katung, dan barang-barang udah dibuang, ya. Kelasi sudah menyerah, kargo udah dibuang, habis semuanya. Dan mereka berkata, kami tidak mempunyai pengharapan lagi untuk hidup. Tapi Paulus seorang yang mempunyai aku harus. Bahkan gelombang besar tidak dapat menahan dia. Sebab Paulus katakan, dia kumpulkan orang-orang yang sudah 2 minggu puasa terpaksa saudara, nggak makan, nggak minum, barang-barang udah dibuang, ini ada kerugian besar. Dan Paulus bilang begini, tenang, kita tidak akan mati. Aku ini hamba Tuhan, dia bilang. Tadi malam ada malaikat Tuhan datang kepadaku dan bilang, Paulus, kamu harus bisa, biar bagaimanapun kamu harus pergi menghadap Kaisar. Ini gelombang akan berlalu. Saudara, bahkan hal-hal yang mengerikan sekalipun yang di hadapan Paulus nggak mempan, nggak bisa menghalangi dia. Saudara mempunyai sesuatu yang kuat dalam diri saudara. Aku harus bersaksi bagi Kristus, kata Paulus di Roma. Badai tidak bisa membunuhku. Aku harus melihat kehendak Tuhan dalam hidupku dan melalui hidupku terwujud di dalam nama Yesus, dan nama Tuhan dan kerajaan Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui hidupku. Itu Paulus. Oke. Masih ada 2 lagi dengan cepat saudara. Aku harus. Ini penting juga nih, ya. Yohanes 3:7. Ini juga semacam aku harus. Yohanes 3:7, jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu apa? Kamu harus apa? Dilahirkan kembali. Itu nggak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Kamu harus lahir kembali. Hanya ada saudara, Alkitab katakan kita 1 langkah saja dengan kematian. Saudara, kita harus
Harus lahir baru dikatakan saudara harus dilahirkan kembali. Saudara harus mengenal siapa Yesus Kristus. Kalau ada di sini yang belum lahir baru atau belum yakin akan keselamatanmu, belum yakin bahwa Kristus adalah juru selamat, bahwa saudara harus dilahirkan kembali untuk bisa masuk surga, untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Saudara harus gak bisa enggak lahir baru. Saudara harus meninggalkan, saudara harus mengenal Tuhan, saudara harus bertobat, saudara harus meninggalkan dosa-dosa saudara. Dan saudara harus berkata, Tuhan, aku menerima Engkau, ubahlah kehidupanku, bersihkan hidupku, ambil alih hidupku, tunjukkan apa identitasku di dalam Engkau. Engkau harus dilahirkan kembali. Jangan ditunda-tunda Bapak Ibu. Saya mau bilang, lihat dunia ini. Peperangan-peperangan sedang diambang pintu dan orang mengatakan ini sedang menuju perang dunia ketiga. Dan Alkitab meneguhkan ini, suruh baca Yeskiel 37, 38. Ini bukan perang nanti setelah waktu Yesus datang perang Armageddon, bukan. Sebelum itu akan ada perang besar di timur tengah sekitar Israel itu saudara. Itu kalau saya mau ajarkan ramai lagi saudara. Tetapi itu dinubuatkan dalam Alkitab dan sekarang sedang merekrut, sedang menuju kepada satu perang besar. Orang bilang perang dunia ketiga, saya nggak mau bilang seperti itu. Tetapi saudara ada, itu dinubuatkan oleh Alkitab. Itu diprediksi oleh Alkitab di Yeskiel 36, 37, 38. Saudara, ada pertempuran yang bukan pertempuran Armageddon, itu pertempuran terakhir. Ini pertempuran sebelum perang Armageddon yang besar. Alkitab meramalkan perang besar akan terjadi. Perhatikan, semuanya sedang labil dan tidak stabil. Di dalam dunia ini tidak stabil dalam soal keamanan, tidak stabil juga dalam segi ekonomi. Dapatkah saudara menangkap berkali ini? Ini himbauan Tuhan, aku sedang menggerakkan umatku, aku sedang menggerakkan manusia. Tolong, engkau melihat keadaan dunia yang tidak stabil, engkau melihat keadaan ekonomi yang tidak stabil, engkau melihat peperangan dan keadaan keamanan yang tidak stabil. Tolong dengarkanlah suaraku, engkau harus lahir kembali. Engkau harus beres dengan aku. Aku akan datang kembali. Dan itu akan didahului dengan banyak kesulitan, peperangan besar. Saudara, ini serius. Aku harus. Yang terakhir Bapak Ibu. 2 Korintus 5 ayat 10. Ini ayat bikin saya mempunyai ketakutan yang kudus lah. Bukan ketakutan gimana ya. Tapi saya takut membaca ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 10. Apa saudara? Harus yang bagaimana nih? Sebab kita semua harus apa? Harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Semua dikatakan, saya akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Dan semua yang saya lakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang saudara sudah lakukan karena saudara merasa satu dorongan Tuhan harus. Semua dicatat dalam kitab-kitab itu. Ya, tapi saudara ada satu kitab yang disebut kitab yang besar. Yang akan kitab kehidupan yang akan dibuka. Dan saudara pastikanlah bahwa nama saudara ada pada kitab itu. Pastikan saudara nama istri saudara ada di kitab itu. Pastikan nama suami, nama anak, nama siapapun yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu ada di buku kehidupan itu. Dan ada buku-buku lain yang akan dibukakan. Ya. Dan kita akan berhadapan dengan kursi pengadilan. Maksudnya pengadilan ini bukan pengadilan seperti orang kafir, tapi pengadilan untuk menentukan upah. Ada yang masuk surga tapi nggak dapat upah, saudara. Ada. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan. Saya tidak mau, itulah sebabnya saudara. Gereja ini membawa saudara kepada mari kita banyak berdoa. Mari kita berpuasa. Mari kita melayani. Gereja ini memberikan platform kepada saudara untuk bekerja. Untuk apa itu semua? Supaya kalau kita satu saat berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus, kita nggak malu. So, ada ayat mengatakan, aku tidak malu. Jangan sampai kita malu berhadapan dengan wajah Allah. Apa yang engkau sudah lakukan? Aku sudah menaruhkan aku, engkau harus berbuat ini. Tapi mungkin kamu tidak lakukan. Oke, kamu percaya kepadaku. Oke, puji Tuhan, kamu masuk surga. Tapi kamu nggak dapat apa-apa. Mau surga nggak dapat apa-apa? Ada di sini mau masuk surga nggak dapat apa-apa. Gundul kepalanya, nggak ada mahkotanya. Ada. Oh, saya nggak mau surga. Itu sebabnya mari saudara pada pagi hari ini. Saya tidak panjangkan firman Allah. Mari kita bangkit berdiri.